dan perekonomian. Penambangan ilegal merusak ekosistem dan merugikan negara dari segi finansial. Dengan sistem perizinan yang terpusat dan transparan, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan, pencegahan korupsi, dan melibatkan masyarakat lokal, dan akan menciptakan sektor tambang yang berkelanjutan dan mengurangi konflik sosial daerah yang terdampak. Kami yakin topik kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi tanpa berlama-lama, izinkan kami kelompok 9 yang beranggotakan saya Dewi Salihah dengan NIM 1040 Prodi Fisika. Saya Siti Rahmati Sadia dengan NIM 1059 Prodi Fisika. Dan saya Taila Yakanadia dengan NIM 1064 dari Prodi Biologi. Saya Valentina Fatima dengan NIM 1064 dari Prodi Biologi. Saya Putri Sandiana Marisa Anggara dengan NIM akhir 1092 dari Prodi Biologi. Dengan dosen pengampu Ibu Murni Hermawati Sitanggang. Dalam upaya mencegah praktik pertambangan ilegal, salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui sentralisasi izin, yang mana bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola perizinan. Sentralisasi izin sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu bertujuan untuk memperkuat pengawasan melalui proses yang lebih terstruktur dan terpusat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses ini itu dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tingkat lokal. Dengan demikian, celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal itu dapat tertutup. Namun, pengawasan yang lebih ketat tidak cukup tanpa adanya transparansi dalam proses penerbitan izin itu sendiri. Nah, transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa semua prosedur perizinan itu dilakukan secara adil dan terbuka. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu mengatur penerbitan izin dengan standar yang cukup ketat, mencakup studi lingkungan dan finansial. Optimalisasi integritas di sini itu mencakup penerapan transparansi penuh melalui digitalisasi proses, yang mana memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan itu mengawasi setiap tahap. Ini dapat mengurangi peluang kolusi atau penerbitan izin palsu. Di samping transparansi, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga sangat penting untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam proses perizinan maupun pelaksanaan kegiatan tambang. Penegakan hukum yang tegas termasuk sanksi pidana yang mana diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan bagian penting dari upaya mengurangi pertambangan ilegal. Pemerintah perlu menerapkan pengawasan rutin serta investigasi terhadap aktivitas yang mencurigakan, sekaligus menjamin keadilan dalam penanganan pelanggaran. Agar penegakan hukum berjalan lebih efektif, diperlukan dukungan dari teknologi melalui digitalisasi dan sistem terintegrasi, yang mana memungkinkan pelacakan izin secara real-time dan mencegah manipulasi data. Hal ini mengurangi resiko manipulasi data dan penerbitan izin ganda. Sistem informasi terpadu ini juga memungkinkan integrasi laporan dari berbagai lembaga dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik. Selain teknologi, keterlibatan pemangku kepentingan juga memainkan peran krusial. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait akan memperkuat pengawasan kolektif terhadap kegiatan pertambangan. Kolaborasi ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan pengawasan yang lebih baik terhadap proses sentralisasi. Beban integritas sentralisasi izin pertambangan. Pertambangan ilegal menghilangkan potensi negara untuk memperoleh pendapatan seperti berita yang datang dari tambang batu bara di Kalimantan Timur pada tanggal 13 Desember 2022. Julius Satria Wijaya, Jakarta. Direktur Hutan Yayasan Auriga Nusantara, Supintri Yohar, heran ketika pada 2018 melihat aktivitas pertambangan batu bara di kawasan konservasi Taman Baru Semerindang Bukit Kabu, Bengkulu. Kawasan konservasi merupakan area yang dilindungi. Tidak boleh ada penambangan dalam metode apapun, sekalipun menggunakan metode pertambangan bawah tanah, kata Supintri. Kamis 12 Januari 2023, maka dari itu izin penambangan di wilayah bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan. Jadi, berita pertambangan ilegal 13 Desember 2022 di Kalimantan Timur merupakan kasus yang sama dengan penambangan ilegal 2018 di Bengkulu. Dan artikel ini diterbitkan Jumat 13 Januari 2023. Mengenai pro dan kontra dari penambangan ilegal. Yang pertama yaitu mengenai pro atau dampak positif dari penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah peningkatan ekonomi cepat atau jarak pendek, di mana penambangan ilegal menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup banyak bagi masyarakat setempat yang kesulitan mencari mata pencaharian khususnya di pedesaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah peningkatan ekonomi tanpa birokrasi, yaitu di mana penambangan ilegal tidak perlu adanya perizinan secara rumit tetapi lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua adalah mengenai dampak kontra atau dampak negatif dari penambangan ilegal. Yang pertama yaitu adanya kerusakan lingkungan. Penambangan ilegal di Kalimantan Timur menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar, seperti penyebaran sungai dan adanya kerusakan ekosistem. Kemudian yang kedua yaitu adanya kerugian negara, yang dimana penambangan ilegal menyebabkan terjadinya hilangnya pendapatan negara seperti dari pajak dan royalti. Oke, selanjutnya tentang data statistik
penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Penambangan ilegal di Kalimantan Timur berikut datanya. Nah, penambangan ilegal di Kalimantan Timur yang paling tertinggi itu terdapat di kota Kutai Kartanegara, sedangkan yang terendah itu terdapat di Penanjam Pasir Utara. Pada tahun 2021 sampai 2023 itu terdapat banyak kasus ilegal pertambangan di Kalimantan Timur. Nah, pada 2021 itu terdapat 30 kasus ilegal. Pada tahun 2022 terdapat 14 kasus, sedangkan pada 2023 terdapat 60 kasus ilegal. Nah, itu adalah pada tahun 2023 itu puncak tertinggi kasus ilegal penambangan di Kalimantan Timur. Penanggulangan dan pencegahan dalam optimalisasi integritas pada proses sentralisasi izin pertambangan sangat penting untuk mencegah korupsi, konflik, dan memastikan akuntabilitas. Salah satu strategi utama adalah penggunaan teknologi seperti sistem Online Single Submission atau OSS dan blockchain. Strategi ini dapat meningkatkan transparansi serta keamanan data perizinan. Selain itu, penerapan transparansi publik melalui portal informasi dan pengungkapan beneficial ownership penting untuk mencegah korupsi dan konflik kepentingan. Pengawasan juga harus diperkuat melalui peran aktif lembaga seperti KPK dan audit berkala. Untuk memastikan proses yang bersih dan sesuai aturan, partisipasi masyarakat lokal, terutama dalam konsultasi sebelum izin dikeluarkan, penting untuk mencegah konflik sosial dan memastikan hak-hak mereka dilindungi. Selain itu, pengaturan kewenangan pusat dan daerah harus dioptimalkan agar pemerintah daerah tetap berperan dalam pengawasan operasional tambang. Pelatihan anti korupsi bagi pejabat publik juga diperlukan untuk meningkatkan integritas dan kompetensi. Kerjasama internasional dalam mengadopsi standar tata kelola pertambangan yang baik dapat membantu meningkatkan transparansi. Terakhir, penerapan sanksi tegas bagi pelanggar akan memberikan efek jera dan menjaga integritas proses perizinan. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan mengenai optimalisasi integritas dalam sentralisasi izin untuk mencegah penambangan ilegal. Kami harap penjelasan tadi dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai rangkuman, kami telah membahas tentang optimalisasi integritas dalam sentralisasi izin pertambangan. Penting untuk mencegah penambangan ilegal. Dengan perizinan yang lebih transparan dan terkontrol, celah untuk kegiatan ilegal dapat ditutupi sehingga lingkungan dan hukum lebih terlindungi. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Kami akan dengan senang hati membantu menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum